Perjalanan Arya Wiralodra dari Bagelen Purworejo. Pendiri Indramayu. Raden Bagus Arya Wiralodra merupakan sosok utama dalam sejarah berdirinya Indramayu. Cerita bermula dari daerah Bagelen Purworejo, tinggal seorang tumenggung bernama Gagak Singalodra. Mempunyai 5 orang putra, yaitu Raden Wangsanegara, Raden Ayu Wangsayuda, Raden Bagus Arya Wiralodra, Raden Bagus Tanujaya dan Raden Bagus Tanujiwa. Raden Bagus Wiralodra putra ketiga yang berjiwa besar dan bercita-cita luhur. Ia ingin membangun suatu negara untuk diwariskan kelak kepada anak cucunya dengan tempat tinggal yang makmur dan sejahtera rakyatnya. Suatu hari Raden Wiralodra menjalankan tapa brata di Gunung Sumbing. Hingga sekian lamanya, ia pun mendapat wangsit yang berbunyi Raden Wiralodra disuruh pergi mengembara ke arah matahari terbenam dan mencari lembah Sungai Cimanuk. Jika sudah tiba di sana, maka berhenti dan disuruh menebang hutan belukar untuk mendirikan sebuah perkampungan untuk menetap di sana. Raden Wiralodra berangkat dari Bagelen ke arah matahari terbenam hanya ditemani pengawalnya yang bernama Ki Tinggil, serta membekali diri dengan senjata cakra undaksana. Keduanya sempat berjalan selama 3 tahun dikarenakan mereka sempat tersesat, hingga menemukan sebuah sungai berukuran besar yang kemudian diyakini sebagai Cimanuk. Namun ternyata dia keliru. Sungai yang ditemukannya bukan Cimanuk tetapi Citarum. Itu artinya mereka berdua tersesat jauh ke barat. Suatu hari ketika mereka sedang beristirahat datang seorang kakek bernama Ki Buyut Sidum dari Pajajaran. Kemudian Raden Wiralodra menceritakan perihal perjalanannya hingga tersesat di Citarum. Lalu Buyut Sidum menyarankan si Malodra untuk balik lagi ke arah timur jika ingin menemukan Sungai Cimanuk. Raden Arya Wiralodra beserta Ki Tinggil melanjutkan perjalanan sesuai petunjuk Ki Buyut Sidum hingga mereka pun menemukan Sungai Cimanuk. Wiralodra dan Ki Tinggil pun membuat sebuah gubuk untuk tempat tinggal. Kemudian membabat hutan dan membuka ladang. Mereka pun menetap di sebelah barat Sungai Cimanuk. Tempat tersebut lama-kelamaan berkembang menjadi sebuah pedukuhan dan banyak didatangi orang-orang. Pedukuhan di barat Sungai Cimanuk ini makin hari makin banyak penghuninya. Di antaranya ada seorang wanita cantik bernama Nyi Endang Dharma Ayu. Bersama Nyi Endang Dharma Ayu, Raden Bagus Arya Wiralodra mulai mengembangkan padukuhan tersebut. Nyi Endang Dharma Ayu adalah seorang wanita cantik jelita yang sakti mandraguna. Ia berasal dari Sumedang Larang. Saking saktinya, Nyi Endang Dharma Ayu ini banyak dikenal secara luas. Kabar kesaktiannya itu bahkan sampai ke telinga Pangeran Guru di Palembang. Suatu hari Raden Wiralodra pergi ke Bagelen Purworejo untuk menemui ayahannya dan menceritakan tentang perjalanannya sampai berhasil mendirikan pedukuhan. Ketika Raden Wiralodra sedang di Bagelen, datanglah Pangeran Guru di padukuhan Cimanuk. Karena suatu sebab, terjadi sebuah pertarungan antara Pangeran Guru beserta 24 muridnya dengan Nyi Endang Dharma Ayu dan pengikutnya. Setelah mengalami pertempuran yang sengit, insiden tersebut pun berakhir dengan tewasnya Pangeran Guru beserta 24 muridnya. Mereka pun dikuburkan di suatu tempat yang sekarang terkenal dengan Makam Selawe. Selain menewaskan Pangeran Guru serta muridnya, dampak dari pertempuran itu juga memporak-porandakan padukuhan Cimanuk. Setelah itu, Ki Tinggil pun berangkat ke Bagelen untuk menemui Raden Wiralodra yang sedang berada di sana untuk melaporkan kejadian tersebut.
Mendengar kejadian itu, Raden Wiralodra langsung kembali ke Padukuhan Cimanuk. Ia meminta Nyi Endang Dharma Ayu untuk bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan. Terjadilah adu mulut hingga keduanya pun saling beradu kesaktian. Pertarungan antara Nyi Endang Dharma Ayu dan Raden Wiralodra berlangsung lama karena sama-sama memiliki kesaktian tingkat tinggi. Tetapi pada akhirnya Nyi Endang Dharma Ayu kewalahan dengan kesaktian Raden Bagus Arya Wiralodra. Ia pun berinisiatif menceburkan diri ke pusaran Sungai Cimanuk untuk menghilangkan jejak agar tidak dikejar oleh Raden Bagus Arya Wiralodra. Setelah menceburkan diri ke sungai, Nyi Endang Dharma Ayu mengucapkan pesan kepada Raden Wiralodra, yaitu dia bersedia akan meninggalkan Padukuhan Cimanuk tetapi namanya jangan dilupakan karena dia ikut andil dalam membangun padukuhan tersebut. Raden Wiralodra pun menyetujui permintaan Nyi Endang Dharma Ayu untuk menjadikan namanya menjadi nama padukuhan. Pada saat itu, tepatnya hari Jumat Kliwon, 1 Sura 1449. Bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 934 Hijriah atau tanggal 7 Oktober tahun 1527 Masehi. Padukuhan Cimanuk resmi diberi nama Dharma Ayu. Dan Raden Wiralodra menjadi pemimpin pertamanya. Peristiwa inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Indramayu.